Kipahit adalah tanaman dengan kandungan nitrogen yang cukup tinggi. Nomor 2 setelah lamtoro dan masih di atas tanaman kacang-kacangan. Nilai nitrogennya bervariasi berdasarkan tempat tumbuhnya. Kipahit juga mengandung unsur P dan K terlarut yang lumayan tinggi, ditambah dengan kandungan mikro K, Mg, Zen dan lainnya yang belum diketahui, termasuk diantaranya sebagai bahan untuk pestisida nabati. Apa itu tanaman kipahit? Menurut Wikipedia, kipahit, bunga bulan atau pahitan, Tithonia diversifolia, adalah sejenis tumbuhan yang berbentuk seperti bunga matahari yak, kelopaknya berwarna kuning dan inti bunga berwarna jingga. Bunga ini disebut juga Mexican sunflower atau bunga matahari Meksiko karena berasal dari Meksiko dan menyebar ke negara-negara tropika basah dan subtropika di Amerika Selatan, Asia dan Afrika. Pahitan termasuk ke dalam famili Asteraceae. Tanaman ini dapat tumbuh baik pada tanah yang kurang subur, yang sering ditemui di semak, di pinggir jalan, lereng-lereng tebing, atau sebagai gulma di sekitar lahan pertanian. Adaptasi tumbuhan pahitan cukup luas, berkisar antara 2 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Beragam manfaat kipahit. 1. Suplemen pupuk organik, untuk mendukung pertumbuhan dan produksi tanaman. 2. Bahan pupuk organik, mampu meningkatkan bobot segar tanaman karena mudah terdekomposisi dan dapat menyediakan nitrogen dan unsur hara lainnya bagi tanaman. Keunggulan serasa pahitan sebagai pupuk organik adalah cepat terdekomposisi dan melepaskan unsur N, P, dan K tersedia. Aplikasi pupuk organik asal kipahit meningkatkan produktivitas tanaman kedelai, padi, tomat, okra, dan dilaporkan sebagai sumber unsur hara utama pada tanaman jagung di Kenya, Malawi, dan Zimbabwe. 3. Menurunkan kadar glukosa dalam darah sehingga sangat bermanfaat bagi penderita diabetes, kencing manis, itu sebabnya kipahit disebut tanaman insulin. 4. Mengobati gatal-gatal dan kudis, dengan cara merebus daun kipahit kemudian air rebusan digunakan mandi, sedangkan daun sisa digosokkan pada area yang gatal. 5. Mengoksidasi kulit sel bakteri, maksudnya kipahit dapat dijadikan sebagai bakterisida dikarenakan mengandung senyawa picrasane quaseniote. 6. Mencegah tumbuhnya parasit jamur, kandungan 4-metilaten picrasane tipe quasinoid, janisins H, I dan J pada daun memberikan efek jamur sulit untuk bertahan hidup. Akar kipahit sebagai reaktor pupuk organik dan zat pengatur tumbuh, ZPT. Di perakaran Tithonia ternyata hidup jutaan cendawan dan bakteri pelarut kalium dan fosfat. Sebut saja bakteri kelompok Azotobacter sep dan Azospirillum sep. Makhluk supermini itu melarutkan kalium dan fosfat yang umumnya mengendap dalam tanah serta menambat nitrogen dari udara. Belakangan terungkap bakteri di zona perakaran Tithonia juga menghasilkan fitohormon seperti auksin, giberelin, dan sitokinin. Akar Tithonia juga terinfeksi cendawan mycorrhiza yang mampu memperluas zona perakaran. Mycorrhiza ibarat penambang hara sehingga tanaman efektif menyerap hara. Hasil pengujian dari Universitas Andalas, Sumatera Utara menunjukkan Tithonia tidak sekedar pupuk hijau biasa. Anggota keluarga kenikir-kenikiran itu mengalahkan pupuk hijau dari keluarga legum yang kaya Rhizobium bakteri penambat N. Selama ini keluarga legum disebut pupuk hijau terbaik. Kini Tithonia dengan mycorrhiza, Azospirillum, dan Azotobacter lebih unggul karena menyediakan nitrogen, kalium, fosfat plus fitohormon sekaligus. Penelitian di Rambatan, Kap Tanah Datar, Sumatera Barat, juga menunjukkan Tithonia lebih baik ketimbang pupuk kandang kotoran sapi dan kotoran ayam. Bahkan kipahit itu lebih unggul dari 100% pupuk pabrik. Kombinasi 4 ton kompos Tithonia, 2 ton kapur, dan 50% pupuk pabrik yang biasa dipakai petani jagung menghasilkan panen 9,8 ton biji, H. Sementara tanpa Tithonia dengan 100% pupuk pabrik hanya 9,6 ton biji, H. Artinya Tithonia mampu menghemat 50% pupuk pabrik tanpa mengurangi hasil. Kipahit sebagai pupuk organik. Selain bahan untuk membuat kompostif versi bungkai, dapat dicoba juga kipahit untuk pupuk organik cair dan padatan dengan cara difermentasi. Sop membuat KIPAHIT fermentasi adalah sebagai berikut. Bahan: 1. 1 karung cincangan daun kipahit. 2. 25 liter air kelapa. 3. 1 kg gula pasir, gula merah. 4. 3-5 botol Yakult. 5. 50 liter air bersih. Cara pembuatan. 1. Masukkan semua bahan ke dalam gentong 150 liter.
Aduk rata, tutup rapat. 2. Setiap hari diaduk kira-kira 5 menit. 3. Proses ini selama 14 hari. 4. Saring adukan, airnya buat kocor, hidro, ampasnya buat kompos. Tanpa fermentasi buatan, cincangan daun kipahit masukkan ke dalam polybag, lahan, atau pot, tutup pakai tanah, biarkan seminggu baru ditanami. Semoga video ini bermanfaat, terima kasih sudah menonton. Jika merasa bermanfaat, silakan like dan share video ini.